Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Sidar Aldebaran Lubis dari kelas 10-6. Saya akan mereview singkat sebuah film yang berjudul Who Am I? Film ini dirilis pada tahun 2014, disutradarai oleh Baran Moodar. Naskah film ini juga ditulis oleh Baran Moodar, yakni sutradara, bersama dengan Janji Friese. Pemeran utama film Who Am I yaitu Tom Skilling sebagai Benjamin, Elias Mbarek sebagai Max, Hannah Hermsprung sebagai Mary, Wutan Waik Mohring sebagai Stephen, Anthony Monet Jr. sebagai Paul, Trin Dirolom sebagai Henny, dan Leonard Carroll sebagai Mr. X. Cerita dimulai dari karakter utama, yaitu Benjamin yang masih kecil. Ia memiliki masa lalu yang kelam. Ia tinggal bersama neneknya. Benjamin kecil mulai menyukai dunia peretasan karena mirip dengan dunia sulap. Dia mulai meretas pada umur 14 tahun. Dia mengidolai Mr. X. Mr. X ini adalah panutan para hacker-hacker lain. Benjamin bertemu dengan wanita yang ia sukai pada masa sekolahnya dulu. Dia bernama Mary. Mary meminta Benjamin untuk membawakan jawaban soal ujian untuk Fakultas Hukum. Benjamin pun meretas server kampus itu dan mengambil soal tersebut. Tapi aksinya tidak berjalan mulus. Ia dihukum dan ia bertemu dengan pria bernama Max. Max juga menyukai dunia hacker. Max mengenalkan Benjamin kepada teman-temannya, yaitu Paul dan Stephen. Mereka membentuk grup hacker bernama Clay, yaitu singkatan dari Clown Laughing at You. Mereka mulai populer saat menjalankan aksi-aksi mereka. Mereka juga mengidolakan Mr. X dan ingin diapresiasi oleh Mr. X, tapi mereka tidak dianggap oleh Mr. X. Mr. X adalah salah satu anggota kelompok hacker yang bernama Friends. Kelompok ini adalah buronan polisi. Salah satu anggota polisi bernama Henny mendapat tugas untuk menangkap para Friends. Singkat cerita, Henny menemui Benjamin dan menginterogasinya. Benjamin akan membantu mencari Mr. X, dan sebagai gantinya Benjamin meminta program perlindungan saksi dan dihilangkan dari daftar DPO. Benjamin mengatakan bahwa Mr. X berniat masuk ke dalam server polisi untuk mengetahui semua rencana polisi. Ben juga bercerita saat Clay, yaitu kelompoknya, mencoba memasuki kantor polisi dengan temannya. Tangan temannya, yaitu Max, tertusuk oleh paku. Nah, sesuai dengan kesepakatan tadi, Ben mencoba menjebak Mr. X dengan sebuah program supaya identitasnya ketahuan. Tetapi Mr. X mengetahui aksi Ben tersebut dan malah menyerang balik. Justru identitas Ben ini yang ketahuan. Saat Ben kembali ke apartemen, dia mendapati semua temannya telah dibunuh. Nah, Ben membawa 3 selongsong peluru kepada Henny sebagai bukti. Henny pun bertanya kepada Benjamin bagaimana caranya menangkap Mr. X setelah Ben gagal. Ben mengulangi aksinya dengan cara yang brilian. Akhirnya identitas Mr. X ketahuan dan ditangkap oleh polisi. Henny mengatakan bahwa Benjamin akan bebas dalam beberapa jam dan akan mendapat identitas baru. Tetapi Henny merasa sedikit curiga dengan cerita Benjamin. Henny menemui teman Benjamin, yaitu Mary. Henny pun menanyakan aktivitas Benjamin selama ini. Mary mengatakan bahwa ia tidak pernah bertemu dengan Benjamin lagi. Henny juga melihat hasil forensik bahwa selongsong peluru yang dibawa Benjamin merupakan peluru dari Perang Dunia Kedua. Henny pun menemui Benjamin dan menanyakan kenapa di tangan Benjamin terdapat luka, yang seharusnya di dalam cerita Benjamin, Max lah yang harusnya terkena luka karena ditertusuk oleh paku. Henny menyimpulkan bahwa Benjamin mempunyai penyakit kepribadian ganda, yaitu alter ego. Kelompok Clay yang seharusnya memiliki 4 anggota adalah Benjamin sendiri. Benjamin menjadi Max, Stephen, dan Paul dalam waktu yang bersamaan. Karena hal itu, program perlindungan saksi dibatalkan kepada Benjamin. Benjamin memohon agar mendapatkan program itu. Karena jika tidak, kelompok hacker Friends yang lain akan membunuhnya. Henny yang merasa bersalah pun menyuruh Benjamin meretas program perlindungan saksi agar mendapatkannya. Henny juga melepaskan Benjamin agar tidak ditangkap polisi. Kemudian, scene berpindah ke Benjamin yang sudah berada di dalam kapal yang di dalamnya ada Mary, Max, Stephen, dan juga Paul. Ternyata, Benjamin menjebak Henny seolah-olah memiliki pribadian ganda. Luka yang ada di tangan Ben dibuat oleh Paul supaya terlihat meyakinkan. Tipuan tersebut membuat mereka semua menjadi bersih dan dapat melakukan aksi kembali. Cerita selesai. Wah, keren banget endingnya, plot twist dalam plot twist gitu.
Inti dari film ini tuh, kebanyakan manusia itu mudah percaya dan seringkali lari dari masalah. Saat kita lari dari masalah, masalah malah makin melebar. Dan hanya satu pilihan yang efektif, yaitu diselesaikan apapun masalahnya. Mungkin cukup sekian review film singkat dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan karena ini pertama kali. Udah sih, gitu aja.